Makanya kita istiqomah. Silakan. Yang prinsipnya tentunya menutup aurat, tidak membentuk tubuh, tidak transparan, tidak tipis. Silakanlah. Apalagi sekarang kan sudah ngetren ya pakai jilbab itu. Waduh, makanya saya ini Ibu Ketua, Bapak Pembeli, saya nggak melihat ini anggota majelis ini nggak ada yang umur 50-60 ya. Rata-rata 27 dan 8. Jilbab itu yang luar biasa, variasi jilbabnya, subhanallah. Kita nggak ada yang pakai dinai, ada yang pakai Dio, ada yang pakai Melika, Huzaimah, ada yang pakai Zoya, Elzata, ya. Subhanallah. Nah ini istiqomah, ini mengamalkan, ya. Jadi ibu-ibu membaca Al-Quran. Yang ketiga itu, yang keempatnya ditambah sholat duha. Makanya sholat duha juga istiqomah. Tiada hari tanpa menjaga wudhu. Jadi punya wudhu bukan hanya mau sholat saja. Kita mau ke pasar belanja punya wudhu, apalagi mau taklim, termasuk mau tidur kita disunahkan punya wudhu. Kata Nabi, barang siapa yang tidurnya dalam keadaan suci, artinya dia punya wudhu, maka sepanjang tidurnya dijaga oleh malaikat. Dan malaikat akan memohonkan ampun, ya Allah, ampunilah dosa hambamu ini karena dia tidur dalam keadaan suci. Ada yang bertanya, Ustaz gimana ya? Aku kan udah punya wudhu, gimana suami aku pingin megang? Boleh enggak? Boleh. Belum mau sholat ini, ya enggak? Jangan dipegang ibu, suami ibu menatap ibu, ibu ditatap kembali, maka rahmat Allah turun. Makanya kalau suami natap, tetap lagi. Subhanallah, ini si mama habis kalau tiap hari Senin malam Selasa punya salah tambah lucu. Apa-apaan? Rahmat Allah turun, ini mau ditatap sama suami itu malah begini, naon loh. Ibu, kalau ibu dipegang tangan sama suami, oleh ibu dipegang kembali, maka dosa-dosa akan berjujuran dari jari jemarinya. Makanya kalau dipegang suami dia diam. Aturan mah tangan suami ibu dia dibimbing, diarahkan. Sebelah mana? Kan itu mah manusia kan? Kalau sudah 60 ada titik khusus belah mana? Ketek mana? Kalau 50 belah mana? Ya, kalau yang 30 mah kan banyak, ada 4 titik. Ya, ngomong ini pas suami megang cicing. Ya, ini supaya dapat rahmat Allah. Lalu selanjutnya tiada hari tanpa istighfar. Kalau Nabi menyatakan ayyuhan nas, sekalian manusia, tubuh ila Allah, bertobatlah kepada Allah, wastaghfiru, dan mohon ampunlah kepadanya, fa ini atubu fil yaumi mi'ata marrah, maka sesungguhnya bertobat dalam sehari 100 kali. Jadi kalau habis sholat jangan langsung salam-salam, enggak, jelas istighfar dulu. Ya, Nabi aja 100 kali, bagaimana dengan kita? Mohon ampun, tiada hari tanpa sedekah. Yang cinta kepada Rasulullah sedekahnya setiap hari, besar dan kecil tergantung kemampuan. Bu, kalau ibu-ibu jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke pasar baru, jalan-jalan ke Trans Cimahi, ibu bawa uang 100.000. Perasaan ibu asal gede, asal kecil. Kira-kira 100.000 cukup untuk apa? Ibu ke masjid, ibu ke majelis taklim, bawa uang 100.000 untuk dimasukin ke kotak amal, asal gede, asal kecil. Jadi walaupun uang itu dilipat-lipat, ditutup pakai tangan, dimasukin ke kotak amal, Allah Maha tahu, ETT 2.000. Bu, ya. Jadi silakan, masalah besar dan kecil mah. Jadi hati-hati, cuman kalau untuk bersedekah ini diupayakan sekarang kalau mau berbuat baik. Ya. Jadi Allah mengingatkan dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum
khalaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Dan limpahkanlah dari sebagian rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang masa kematian kepada salah seorang di antara kamu. Fayaqula, jangan sampai nanti kita menyesal dengan menyatakan Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tuhan, sekiranya Engkau menunda waktu kematianku sebentar saja, fa'as-shadaqah, pasti aku akan bersedekah, wa aku minas sholihin, dan pasti aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Tapi apa kata Allah? Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha, dan Allah tidak akan menunda waktu kematianmu sebentar saja kalau ajalnya sudah tiba. Wallahu khabirun bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kau lakukan. Apalagi kalau kita sudah berada di alam kubur, tambah menyesal. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megah telah melelahkan kamu sampai kamu masuk ke liang lahat. Itu dalam beberapa kitab tafsir diungkapkan orang itu nanti akan teriak-teriak. Itu sadar, mana hartaku? Mana hartaku? Akan dijawab, sesungguhnya harta dan rezekimu adalah apa yang sudah kamu makan sampai habis, apa yang sudah kamu pakai sampai rusak, dan apa yang sudah kamu sedekahkan. Selain itu akan menjadi milik para manusia. Jadi ibu-ibu, rezeki yang sudah kita makan, yang kita pakai dan kita sedekahkan. Kalau belum dimakan, belum dipakai, belum disedekahkan, belum tentu rezeki kita. Banyak orang hari ini uangnya banyak, tapi belum tentu dia bisa menikmati. Karena Allah menitipkan asam urat 15. Bu, punya asam urat 15 sudah nggak boleh makan emping, jeroan, kacang-kacangan, durian, kangkung, genjer. Tambah lagi dicek, ternyata kadar gula darahnya 600. Nggak bisa minum teh manis, kopi manis, susu manis, kue brownies, apalagi teh manis. Tambah lagi tekanan darah tinggi 210. Udah nggak bisa makan sama asin, jambar roti, asin cepat, asin cumi, asin tawes, burung bedak, bebek dari. Nggak bisa lagi jajan sate kambing Madura, Mudirel, sate Haji Hanis para petani, sate Pagino, Jalan Sunda, sate Kaleman, Buah Batu, sate Pagori, stasiun sate Pagori belakang dari Tower, sate Amerik, Jalan Sukabumi, sate Dedi Kesananya, sate Hadian, sate Balibu Lembang, sate Marangi, Cibungur, Haji Hamieti, sate Marangi, Paired, Haji Aneng. Tambah kolesterol jahat LDM 350. Banyak uang tapi nggak bisa ngemil bala-bala. Cireng, cimil, cimol, baju, bakso aci ganteng, bakso aci nenggelis, bakso aci abang sayang. Nggak bisa lagi makan bakso, nggak bisa lagi makan martabak San Francisco 16 rasa. Ibu, untuk apa banyak uang kalau tidak boleh makan apa? Kalau disuruh milih, mending banyak uang tidak boleh makan apa mending sedikit tapi bebas? Benar, mending banyak boleh bebas. Sedikit kumaha kan ibu jalan-jalan kalau ngalung Bandung, ngebawa duit, kebawa duit dari naon, jajan hante, shopping, di foto itu juri. Makanya ngomong sehat sekarang sok banyak sedekah. As-sedekah itu tanpa lupa sedekah bisa mencegah bencana. Ya kan? So sekarang daripada uangnya nggak dipakai dimakan enggak. Yang kedua rezeki yang dipakai, kalau belum dipakai belum tentu rezeki kita. Lihat di Lembang, di Geraha Puspa, Taman Bunga, pada bikin villa harganya miliaran, udah jadi diantep, nggak dipakai. Siapa yang menikmati villa? Kalau nggak yang jaga villa merenang tiap hari, nonton TV yang beda, jabat lumayan listrik, kemudian ledang, pasti selain jabat digaji, sampai punya anak 5. Ada yang punya vilanya, begitu.
mentega. Yang dimakan habis, yang dipakai rusak, tapi yang disedekahkan akan abadi. Bu, uang itu yang dipakai ibadah haji, dipakai umroh, dipakai kurban, dipakai bangun masjid di Cihanjuang, ya, dipakai menyenangkan yatim, pakai miskin, ngomong apa itu tidak akan hilang. Abadi. Misalnya ibu sekarang masih sumbangan untuk masjid Nurul Nisa di Cianjuang, masih walaupun ibu sudah meninggal tetap pahala mengalir. Ya. Kalau sekarang yang belum ibadah haji banyak uang segera daftar. Setor 25 juta. Kalau di Cimahi yang memula sekitar 12 tahunan. Kalau ingin cepat gimana? Haji plus 180 juta per orang. Ingin lebih cepat daftarannya aku mau pengen tahun ini bangga haji furoda 320 juta per orang. Tapi kalau uang ibu sekarang miliaran nggak apa-apa. Daripada nanti pas meninggal belum haji matinya seperti Yahudi dan Nasrani. Kalau enggak aku umroh gitu. Ya saya mau ngebayangin dan nanti majelis saya Nurul Nisa ya. Sekarang biasa tiap hari Senin kumpul di sini. Nanti suatu saat mau kumpul begini di depan Masjid Nabawi. Insya Allah. Yuk, kalau enggak giliran atau tiap Senin sabus. Gantian ngaji jalan, di sana umroh jalan. Makanya sekarang kalau punya uang besok simpan untuk umroh. Lain piknik aja. Udah merah piknik cukup sekali, Bo. Ngapain? Atau udah ke Bali udahlah. Aurat. Kalau Lombok yang tsunami aja. Raja Ampat, serem. Ke Bangka Belitung, Gersang. Ke Singapura, nah sih dah nggak ada perubahan gitu kayaknya standar kan. Ke Singapura kamu anu berangkat dengan 2 malam 3 hari mas standar. Kalau cat tapi kamu Mustafa, Tuhan. Walaupun di foto di Petronas, kamu juga ke Bangkok pakai jong itu. Ya. Tuh Hongkong kan di foto sama si Brusi sama si Obama di patung lilin. Buang jauh cuma di tas KW. Nah sih. Ke Korea cuma bandelok, ke Jepang naik kereta cepat belum tentu ibadah. Makanya sekarang mau punya uang tuh ini umroh. Udah mah bangsa jalan aja mau menimap satu nabung, aja nabung jam kamar kamu ke Bangkok. Kurban tiap tahun dong, ya enggak? Jadi kalau bisa nanti majelis Nurul mau sesuai kita kurban, misalnya lah. Kalau misalnya sekarang anggota kita 1.500 setidak-tidaknya. Kalau misalnya kambing ada berapa, sapi ada berapa banyak. Enteng, buat 10.000 sehari. Kalau 10.000 sehari berarti sebulan 300.000, setahun berapa? 3.600.000. Kalau memang kambingnya 4 juta, kalau patungan sapi 4 juta tinggal nama 400. Apa artinya 10.000 bagi ibu-ibu? Sok seblak lah didinya. Ibu, sabar sebelah saya. Kalau memakai ceker, memakai basurmen. Ibu musian pulsa berapa? Hari kurban pasti ngaku kurban enggak? Aneh. Hari kulkas bagus, hari kurban hari handphone 2 kurban Loh. Kembali kepada jadi yang disedekahkan makan abadi. Anak yatim, bagi miskin, makanya sekarang dirubah polanya. Ibu punya uang 1 juta. Kalau 1 juta makan di restoran Jepang paling cuma mau berempat lah. Itu juga yang premium. Coba 1 juta sekarang dibeli nasi padang, jangan nasi padang mewah, nasi padang sederhana. Ya, jangan ke rumah makan padang mewah, makan padang sederhana. Nasi 7.000, kikil 19.000, bana, teh manis 4.000, 30. Kalau 1 juta bisa 33 bungkus. Kasih ke anak yatim di panti asuhan. Kira-kira anak yatim senang nggak dikasih nasi padang? Jangan anak yatim ibu-ibu majelis Nurul Nisa, pulang ngaji terus dibagi nasi padang di luar senang enggak? Jadi banyak berbagi. Yuk simpan, investasikan. Sebab apa? Coba kalau nanti
ibu bapak. Bu, yang ada di rumah mau dibakar nggak? Kulkas depan tanah dulu dibakar nggak? Eta dispenser yang baru dibawa nggak? Termasuk panci. Kita panci, anu panci yang bisa dipakai dengan ayam goreng, dulu dengan bolu, dulu bisa dengan pepes ikan, pepes ayam tanpa daun dengan tiang-tiang tomat, simpan di dunia. Kita menghargai logo tapi kamar ini bisa jadi di rumah benar. Di bekal muang. Jangankan yang ada di rumah, yang nempel pada dirimu sekarang kalau ibu meninggal mau dibakar. Ibu jilbab sampai ke bawah kaki. Walaupun ibu jilbabnya koleksi, pakai jilbabnya dibulat-bulit sampai jarum lagi 12 siki. Dibakar mah. Bu, kalau meninggal nanti dibungkus dengan kain kapan, kita bros bakal dipasangkan. Terutama bros gajah. Ibu, kalau ibu meninggal nanti apa yang nempel di wajah ibu sekarang nanti ditempelin nggak? Ini mulai pensil untuk gadis. Eyeliner yang warna black jack. Alas on maskara, alas soda, produk, naik krim, lipstick, lip cream, termasuk royal jelly dari Japra. Ya apa kita bagian nganter cuma ya. Cincin di bawah, yang ada sebanyak tumpul tuh, kasihin untuk bikin masjid. Gimana caranya Tuhan? Ibadah nanti sok. Ibu sekarang saya kesal bersekira nanti malam ibu meninggal. Kira-kira si bapak dikasih hampir. Menurut sensus yang terbaru sekarang ternyata laki-laki dan perempuan 1/4. Kalau yang tidak resminya bisa 1/8. Artinya apa? Saingan ibu luar banyak. Bu, dari sisi usia dia lebih muda. Ibu 50, dia baru 27. Dari sisi wajah lebih cantik. Ibu paling genap, dia 9. Dari sisi intelektual, aduh, ibu mah hafal 4 hadis, dia mah hafal 500 hadis. Ibu mah juz sama belum hafal, dia sudah hafal 30 juz. So, gimana? Udah lebih muda, lebih cantik, lebih solehah. Gimana? So, apa serahnya? Saya sekarang ibu biar suami ibu tetap setia, ibu dong yang berubah. Nah, salah satu dengan ngaji begini ya. Jadi sekali lagi ibu sedekah ngadani bawah. Nah, itu berharian Senin Kamis Saum, sebulan sekali khatam Al-Quran, setahun sekali bisa kurban, 4 tahun sekali bisa umroh. Jadi dalam pikiran ini menghidupkan sunnah Rasul, ya, termasuk dari hal yang kecil. Makanya kalau kita sesama Muslim, setidak-tidaknya di antara kita aja komunitas Majelis Indonesia, hakul Muslim ala Muslim situ, hak Muslim berusaha dalam idalah kita pasalim alaihi. Kalau kita bertemu, ucapkan salam. Kalau di WA, di mana di grup, jangan disingkat. Kalau salam aja ya ma ASS WR WD. Ya. Jadi memang sekarang musim singkatan. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono disingkat. Agus Harimurti Yudhoyono disingkat. Bapak Joko Widodo
Bapak Ridwan Kamil disingkat? Singkat, tapi kalau selama nggak singkat, cuma usahanya disingkat tad, damang tad, sampai selama tad, kum. Kalau sih masa jadi kata disingkatnya lam. Walidah datang Pak Ibu kalau diundang datang, ya nggak? Diundang syukuran, tapi hati-hati. Kalau diundang syukuran, melihat yang undangnya berapa orang yang diundang. Kalau diundangnya 40, ya perwakilannya 40. Ya, memang saya bingung kalau majelis saling banyak begini, ada orangnya. Ini orang tertentu. Dua orang pengurus, saya ngumpul. Jadi kalau undangan untuk kita khusus pengurus. Kita dengan syukuran jadi undang, kita khusus memakai jilbab koneng. Nah ini suka bingung kadang-kadang ini ngomong kalau Ida dan apa ibu, kalau Ida dan sahabat kamso kalau minta nasihat nasihatilah dia. Kalau ada ibu yang curhat ke kita, lihat curhatnya tentang apa, ya. Kalau ada orang datang, saya gimana ya? Anak aku kenapa? Yang pertama sekarang ke perguruan tinggi, yang kedua ke SMA, yang ketiga ke SMP, yang keempat ke SD, yang bungsu ke TK. Bapak saya kedengeri muara rek ngahir itu. Kira-kira butuh apa orang ini? Udah jangan banyak diceramahin, kasih. Mau bersyukur di papatahan mata oke. Kalau ada yang muda, pemajikan hiji, mati nanti di apa miskin. Dan juga tua sih kira-kira tak. Kamu diri sama dia. Ada ibu datang gimana ya, malu tentang suaminya, gimana ya suami aku kesel dari dalam kerja. Kalau kamu mesti tara sholat, tara ngaji, kamu kan wae, sore wae, bayar duit tara, dari dahar rugi. Paling kita jawabnya apa? Berarti itu apa dia berkata kan? Bersabarlah. Siti Asiyah juga bisa masuk surga karena sabar menghadapi Fir'aun. Jadi kalau ibu punya suami seperti itu sabar, anggap terus Fir'aun. Jadi itu sampai naik ke atas, sampai hamdal suami kalau yang bersih baca hamdal, kan yang muka yang bersih malah lagi hidung hidup balaku. Kalau ada yang sakit, wajah mereka, wajah malut, urut tengok dia. Wajah mata tapi kalau meninggal antarkan jenazahnya. Maksudnya nanti dibatasi. Ya kalau bisa memandikan, mengkafani, menyelatkan, pas mengantarkan kuburan, ibu-ibu mau udahlah nggak usah. Nah, jadi ibu-ibu menghidupkan sunnah Rasul dalam kehidupan sehari-hari itu bukti bahwa kita cinta kepada Rasul. Makanya apa yang sudah kita dapatkan di kajian ini diamalkan. Terkadang kita lupa. Padahal al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamari. Ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon tak berbuah. Jadi kita ibarat gini, nyari ilmu terus setiap hari Senin di sini, Selasa ke Masjid Raya, Rabu ke Masjid Raya lagi, Kamis ke Masjid lagi, wah terus Jumatnya ke Masjid Agung Cimahi terus. Tapi ternyata tidak diamalkan. Seperti orang menanam pohon terus dipupuk ditanam sampai besar, tapi pas sudah gede tidak ada buahnya. Makanya kata Nabi, an-nasu kulluhum halaka, semua manusia akan hancur binasa, illa al-alimun, kecuali orang yang berilmu. Wal alimun orang yang berilmu juga akan hancur binasa, illa al-amilun, kecuali orang yang mengamalkan ilmu. Wal amilun kulluhum halaka, orang yang mengamalkan ilmu akan hancur binasa, illa al-mukhlisun, kecuali yang ikhlas mengamalkan. Nah pertanyaannya mau ikhlas bagaimana? Ya, mau ikhlas bagaimana? Beramal saja tidak, mau beramal bagaimana? Punya ilmu aja enggak. Mau punya ilmu bagaimana? Ngaji gitara. Tapi setidaknya ibu sudah melangkah. Upaya ngaji, jadi agenda khusus Senin ya. Sudah disiapin segala-galanya. Dan inilah yang menjadi jalan kita mudah menuju ke surga. Setiap orang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, ya
sahalallahu tariqun ila jannah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan ibu-ibu dengan menghidupkan sunnah Rasul, kita semua jadi cinta kepada Rasul. Akhirnya kata Nabi apa? Nabi menyatakan seperti ini, aku rindu ingin segera bertemu dengan saudara-saudara. Kata sahabat, ya Rasulullah, bukankah kami adalah saudara-saudaramu? Bukan, adalah sahabatku. Lalu siapa yang dimaksud dengan saudara-saudaramu itu ya Rasulullah? Mereka adalah umatku. Sekalipun mereka tidak sejaman denganku, tapi mereka sangat mencintaiku. Maka aku rindu segera bertemu dengan mereka. Setidak-tidaknya ibu, kita amalkan di rumah kita menghidupkan sunnah Rasul yang 7 tadi. Ya, apalagi ibu kalau mengikuti apa yang dianjurkan Rasul untuk kaum ibu. Ya, subhanallah. Kata Nabi, khairun nisa, sebaik-baiknya wanita adalah imratun in nazarta hasaratka. Kalau sedang di padang suami menggembirakan, menyenangkan. Wa in amarta agar perintah suami taat selama perintahnya tidak melanggar aturan Allah dan Rasul. Wa in ghibta anha habatat nafsa wa kalau suami tidak ada jaga diri, jaga kehormatan. Yuk mengamalkan sunnah Rasul. Sekarang bicara sikap tinggal laku depan suami, bikin senang suami aja. Itu kita sedang menunjukkan sunnah Rasul. Ya, ibu dari mulai bangun tidur saya mau tidur kembali. Kalau dipanggil sama suami menghadap dulu baru bicara. Mama, mama, tak, baru bicara. Ya Pak, ada bisa mau bantu? Ya. Mulai mama, oh, mama kacamata papa di mana? Oh iya Pak, kata Nabi kalau menjadi sesuatu dengan 5 jari sebelah sana Pak, di dalam hati biarin mama ambilin Pak. Ini suami nanya, Mam kacamata di mana? Angger. Cek aing oge kalian atuh. Teangan, reolangan. Ya. Suami berangkat kerja, dengan doa, Pak didoain yang mudah-mudahan selamat di jalan, kerjaan lancar, usaha sukses, buat dia malam. Jangan lupa titipkan, ya Allah nitip suami saya, jaga dia, tolong dia, selamatkan dia, mudahkan urusannya, mudahkan kerjaannya, bukakan pintu rezeki bagian. Kalau sudah dititipkan sama Allah, biarkan suami itu bekerja dengan tenang. Tolong di teleponan, ayah, suami lagi kerja, posisi di mana? Saat tidur kita, nah kecelakaan sih teleponan, suami sedang di rumah istirahat, biarkan istirahat dengan tenang. Ini suami sedang tidur, periksa HP-nya. Ada apa sih masih periksa HP suami kok? Nggak ada kerjaan pisan nih. Lagian suami itu sudah cerdas. Sebelum pulang ke rumah aja dia harus oh, suami pulang kerja sabut dengan hangat, pakai baju yang rada pantas, harum depan suami teh. Rumah aneh di kondangan harum, pakai baju bagus depan suami anggar untuk balsam fresh care. Apalagi ada salon pas di kepalanya begitu. Nah, kalau di kondangan baju bagus di depan suami anggar si Jima pakai daster yang gambarnya kembang-kembang sama dengan spray kembang-kembang. Makanya suaminya kalau tadi rumah dulu lama apa karena ke taman bunga. Termasuk kalau diperintah suami selama perintah itu tidak melanggar aturan Rasulnya, maka wajib taat, tidak boleh kupulut, tidak boleh ambak-ambak, tidak boleh ngeblok-blok sehingga yang wajib cilili. Dari nyanyi wayah nak nol. Kalau bikin kopi lana di mana? Kalau ngintip ke dapur eta nginci kopi sih kalau macam cendol di sare. War. Orang lagi kopi ke suami kayak siapa aja di rumah lagi pengantin anyar, mama korek, maaf pak pilih korek. Sekarang disuruh sama suami nggak mau menghadap. Mandang tina lawang pantai dapur pak tetewak. Pak kopi teh, sama suaminya nggak diminum aja marah-marah. Tadi nggak lulus buru ringaung. Kata suaminya teh panas. Apalagi walaupun saya tahu ibu di rumahnya ada pembantu, ada si bibi, tapi maaf kalau suami
ibu yang mengerjakan itu ladang amal. Jangan nyuruh lagi bibi, tinggal digigit bibi, Mam kopi susu, bibi. Mam nasi goreng, bibi. Mami pakai telur, bibi. Mam tutupan, bibi. Apalagi kalau sudah diajak yang satu, ulah harane, cukup dengan isyarat. Jadi kalau suami sudah berkedip langsung, ya, begitu suami berkedip langsung 86. Ini mas suami berkedip itu nanti bapak mau berhubungan. Kalau dengan bahasa yang santun kata suaminya, "Mak isi pulsa yuk." Ibu kalau lagi ngambek nggak apa-apa, jawabnya yang santun. "Maaf Pak, lagi nggak ada sinyal." "Mak isi pulsa yuk, maaf Pak, lagi robek." "Mak isi pulsa yuk, maaf Pak, sedang tidak ada jaringan." Maksudnya sedang video beres saya isinya ke suaminya, "Pak isi pulsa yuk." Suaminya kurang ajar, "Maaf Pak, sudah ganti operator." Kita ngaji bukan asal ngaji, tapi yang paling penting kita sudah paham lalu kita mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kalau seperti itu maka hidup kita tentunya apa yang dikatakan Nabi, "Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Dan barang siapa yang mencintaiku, dia akan bersamaku di surga. Ibu-ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Thank you very much for your attention, please. Insya Allah kita bertemu kembali. Jadi saja, ngajinya kan di sini mau berdasarkan tema, asal gitu, ya. Mau tadi tukar dia, ya. Mohon maaf, Bapak Pembina, Ibu Ketua, dan temanya itu ya seperti itu, ya. Saya tidak menerangi tentang Isra Mi'raj, apalagi Nuzulul Quran, apalagi Maulid Nabi. Oke, orang nabi. Insya itu saja ibu-ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kelapan dan kekurangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala bi sahabati Rasulullah min alamin. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an bi sunnati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni rahmatika fi ibadikas shalihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Jazakumullah hasanal jazaa. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.